Liga udah mau mulai. Semakin panas transfer window. Semua tim menyiapkan dirinya untuk menjadi yang terbaik di liga. Hari ini gue temenin sama Basya dan Karim. Kita akan bahas transfer-transfer Eropa yang terkini dan beberapa isu-isu dan rumor dalam sepak bola. Kita mulai aja. Let's go. Ya, sebelum gue mulai, jangan lupa kita bisa menjalankan ini semua karena dukungan kalian. Kita lagi ngejar 200.000 subscribers. Nanti kalau kita dapat 200.000 bakal ada sesuatu yang bagus. Tulis kolom komen kalian mau apa. Milestone 200.000 kalian mau kita ngapain. Tapi yang masuk akal aja ya. Jangan yang kayak bang ke Inggris bang. Waduh agak susah ya. Yang masuk akal aja, oke? Terus jangan lupa Karim Kayang. Bisa. Terus jangan lupa juga follow semua sosmed kita, Instagram, TikTok, Spotify. Dan untuk kalian yang mau lebih dekat pada kita, bisa masuk ke Telegram group, ada di deskripsi. Dan jangan lupa kita punya Grombol secara resmi punya merchandise namanya parfum Wembley, parfum paling enak 2025. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai goib akhirnya lu nggak dapat. Beli sekarang, linknya ada di deskripsi. Rim, Basya, Oi, gimana nih? Udah nggak sabar dong IPL nih. Banget. Gue kangen pojok debat sebenarnya. Sama. Iya kan? sama. Iya. Ini paksaan papa kita syuting di sini guys, sebetulnya guys. Asli kita nggak mau. Gak apa-apa, biar ruangan itu istirahat dulu pojok debat. Iya. Nah kita langsung aja ke berita paling hot di tahun ini. Ini saga antara Isak dan Sesko yang tidak kunjung selesai. Isak sudah mendekatkan diri ke Liverpool. Dia bilang dia mau keluar, sempat ngambek, sempat nggak mau latihan sama Newcastle, pura-pura cedera, latihan sama Sociedad. Namun kemarin sudah terpantau latihan sama Newcastle. Dan katanya ada rumor-rumor perpanjangan kontrak lagi diomongin. Oh gitu. Nah ini yang masih menjadi pertanyaan, apakah dia masih ngotot ke Liverpool atau dia mau berpikir ulang untuk ke Liverpool? Sebenarnya kalau dari Newcastle udah jelas posisinya nggak enak karena Newcastle belum banyak menjual siapa-siapa, Newcastle belum banyak membeli siapa-siapa. Di sisi lain Liverpool sudah ready to go buat seasonnya. Ekitike juga di pramusim kemarin semalam baru memberikan assist kepada Salah dan bermain cukup baik. Dan banyak yang berpendapat kalau jangan sampai pemain dengan potensi seperti Ekitike dihalangi perkembangannya karena adanya Alexander Isak, karena Isak juga cenderung muda. Jadi perkembangan Ekitike tertahan gitu. Nah ini sedikit aja simpel aja menurut lo. Kenapa sih Liverpool, kalau dari pandangan kalian, kenapa sih Liverpool nggak fokus sama Ekitike aja? Kenapa harus mau all in Isak juga? Karena mungkin pertama dengan mereka emang udah pingin ngejual Luis Diaz dan Nunes, otomatis mereka butuh ganti. Luis Diaz sudah resmi ke Bayern, Nunes kan kabarnya nanti juga kita akan bahas kali ya, Nunes ada rumor ke Saudi gitu. Jadi otomatis mereka perlu pengganti, dan kalau menurut perspektif mereka kalau ngeganti, kenapa harus ngeganti yang satu level? Kenapa nggak upgrade aja kali? Upgrade ke Isak yang udah PL proven. Ya untuk rotasi sama Ekitike, karena Ekitike pasti bakal main banyak juga, terlepas beli Isak atau enggak, pasti dia akan main banyak, entah itu jadi masuk menit 70 rotasi atau main di cup competition, sekali di Champions League kan juga matchnya banyak. Jadi mereka ingin upgrade squad kalau mereka bisa ngelepas Darwin Nunes. Kita tahu dari sisi atau dari sisi penyerangan Liverpool dia udah mewah banget nih. Udah premium pemain-pemainnya gitu kan. Ada Wirtz di sana, ada Salah, ada Gakpo, ada wonderkid Rio Ngumoha, ada Hugo Ekitike, ada siapa lagi? Chiesa masih. Ada Chiesa masih ada di sana. Ada Darwin Nunes yang belum tentu keluar. Tapi 5 gol Darwin Nunes sejauh ini. Ya. Terus juga di bagian midfield cukup baik, punya gelandang-gelandang yang apa ya? Menurut gua do the job lah dan bisa menjadi tulang punggung untuk menjuarai IPL lagi gitu. Tapi kita ngomongin backline, Rim, khususnya center back. Mereka melakukan transformasi di right back Frimpong. Ini gue berkali-kali bahas ini ya, tapi memang ini sangat penting menurut gue dalam perjalanannya Liverpool nanti gitu. Right back sudah disolve dengan Frimpong, left back dengan Kerkes, tapi center back kehilangan Kwanzaa, tersisa hanya Van Dijk, Konate dan Joe Gomez. Sampai per hari ini tanggal 5 Agustus tidak ada urgensi dari Liverpool atau rumor bahwa dia akan boyong center back. Dan lu ngeliatnya gimana kalau sampai deadline day tidak ada center back yang datang, lu masih bisa menjagokan Liverpool nggak?
Gue ngeliatnya begini aslinya dari Liverpool itu dia itu Arne Slot lebih tepatnya bukan yang benar-benar ngandelin si center back gitu juga. Dia tuh ngerasa dengan midfield yang dia pegang itu lumayan kuat, dengan attacker yang dia punya lumayan eksplosif semua. Jadi center back is the least concern. Tapi bukan berarti Liverpool gak bakal beli center back. Liverpool pasti beli center back, apalagi dengan baru kehilangannya Kwanza. Dia tahu dia punya 2 center back. Pertamanya yang Konate sedikit injury prone lah bisa dibilang. Ada kemungkinan injurinya. Jadi gue ngerasa di situ bukan berarti Liverpool nggak akan beli center back, pasti beli center back di season ini. Cuman yang kita nggak tahu apakah dia beli center back untuk starting line up atau dia beli center back untuk cuma melapis. Nah, rotasi. Itu dia karena apa perbedaannya kalau dia beli yang first team quality sama yang beli yang buat rotasi? Perbedaannya gini, dimana menurut gua untuk Liverpool harusnya nge-challenge untuk center back first team quality, first team. Karena ngelihat season ini jujur Liverpool sangat penting untuk mempunyai center back biar ngerotasi. Kemarin kehilangan Konate, Kwanza di situ gambling banget. Ada siapa lagi sih? Joe Gomez main gak sih? Joe Gomez oke lah. Even tahun lalu kalau kita inget Endo sempat ngisi posisi center back. Iya kan? Saking nggak punyanya gitu loh. Nah itu berbahaya banget. Menurut gua untuk tim yang pengen back to back dan bukan cuma back to back, pengen FSG pengen Champions League kan? Pengen Champions League, makanya kan pengen Champions League. Lo dengan center back yang lo punya sekarang, bahkan season lalu aja center back lo nggak begitu mumpuni. Maksudnya rotasinya ya nggak begitu mumpuni. Di season ini walaupun attacker lo sekarang punya problem. Cuman it's the least of their concern harusnya. Dengan mereka sekarang punya Ekitike, Isak nih nggak usah dilopaksain. Gue ngerti kenapa dia butuh Isak, karena menurut gue, apalagi season lalu Isak adalah salah satu yang paling nyusahin mereka. Isak pas kita bingung sama Liverpool, siapa nih yang bisa ngobrol-ngobrol Liverpool? Datangnya Newcastle, pas ketemu Newcastle, Isak luasa banget. If you can't beat them, join them. Ya bisa dibilang kayak begitu kan. Apalagi lu di sisi dimana lu tahu pemainnya pengen join. Nah iya. Jadi ada sesuatu yang nggak bisa ditahan gitu. Lu tahu dia kualitasnya generational. Ini salah satu striker terbaik di dunia hari ini dan dia mau join. Betul. Walaupun dia aslinya mungkin di game plan awalnya ya udahlah kita dapat Ekitike juga nggak apa-apa. Kita masih punya Nunes. Cuman dia di sini ngeliat Nunes bisa gue jual juga ternyata. Luis Diaz nggak ada walaupun dia punya Gakpo yang lumayan bagus banget. Gue ngerasa ada Isak nih tiba-tiba yang mau. Ada Isak tiba-tiba mau gimana? Ya ini menurut gue steal deal buat mereka. Give them 150. Take Isak, win them Premier League. Ekitike bagus bisa di Champions League. Bukan berarti Isak harus di Champions League juga. Cuma Premier League spotnya Isak dan bisa juga spotnya yang mereka mau, mereka bakal Arne Slot berubah jadi 4-4-2 juga bisa. Dan kita tahu juga Arne Slot ini kan pintar ngerotasi ya. Nah iya. Dan dia punya tim medis, gue lupa nama siapa tuh yang dibawa dari Feyenoord itu yang emang yang dia bisa tahu tuh menit bermainnya Isak nih bakal berapa menit, jadi bisa rotasinya tuh pas lah sama Ekitike. Nah ini ternyata juga Newcastle sudah bersiap-siap atas kepergiannya Isak dengan membid secara berkali-kali Benjamin Sesko. Dan terakhir yang gue dengar Newcastle menawar 90 juta. Paket 90 juta, 80 juta harga dasar plus 10 juta euro add-on. Dan yang gue dengar juga diberitakan kalau Sesko juga udah mulai shifting nih. Yang awalnya dia pengen ke MU, nanti lo klarifikasi ini bener apa enggak. Yang awalnya dia bilang dia pengen ke MU walaupun tanpa UCL, tapi ke belakangan dia kayaknya naksir juga sama Newcastle. Ini perkembangannya gimana sih sebenarnya? Jadi kalau gue ngeliatnya tuh Sesko ini diambang. Kan kalau MU bilangnya dia tuh bisa nge-match apapun yang Newcastle offer katanya. Betul. Tapi mungkin Sesko diambang gini. Dia tahu kalau ngomongin soal tim, sebuah project pasti lebih menarik sejujurnya MU. Dari kualitas tim, stature timnya. Tapi mungkin dia ada dilematis, gue pengen main di Champions League nih. Itu kan wajar gitu ya. Tapi di sisi lain lah sebenarnya Sesko ini menurut gue entah dianya emang personalitinya begitu atau emang agennya yang belangsak. Gue cerita dikit soal case kenapa akhirnya Arsenal pivot ke Gyökeres ya. Mungkin gue agak ini sedikit. Awalnya tuh Berta udah nurut sama Arteta untuk beli Sesko. Tapi kenapa akhirnya Sesko dilepas? Karena agennya ini nge-treat Sesko ini kayak seolah tuh dia ini kayak the next Zlatan Ibrahimovic. Jadi seolah-olah ini pemainnya kayak spesial, kayak pemain terbaik dunia. Akhirnya mau gak mau mandek gitu loh. Negosiasi akhirnya dia pivot ke Gyökeres. Nah balik lagi ke si Sesko-nya.
menurut gue agennya juga udahlah. Ini pemain Sesko ini kan pemain berkembang, high ceiling berkembang. Udahlah kata hati Sesko apa ikutin, mau ke Newcastle mau ke MU. Tapi jangan terlalu dipersulit dengan hal-hal minor yang sifatnya tuh agen. Jadi gitu. bukan dari klubnya ya? Klubnya otomatis Leipzig, klub Jerman tuh kan juga Ya matre. paling sekitaran harga. Harga, tapi agen ini juga belangsak gitu. Agennya juga kayak terlalu, entah dia minta agen terlalu besar atau emang dia ngasih advice ke Sesko ini terlalu diming-iming dengan dia bilang kan Sesko cuma mau ke project yang spesial. Nah project yang spesialnya yang mana? Lu kalau kelamaan klub yang punya project itu ngambil pemain lain. Betul. Gue tuh sempat baca, maksudnya oke, Sesko is a good player, gue setuju di situ. Cuman ada momen-momen di mana gue ngerasa dia cuma 15 gol. Iya. Tau nggak? A player with only 15 goal in Bundesliga, you put a price tag on him for about 90 million. It's very out of reach. Banyak Dan orang clearly nggak iya. wise buat MU Iya. untuk Betul, ngambil nggak wise sama Sesko. sekali. Dengan kita bukan, emang gue yakin problem kita season lalu adalah bukan our lack of defense, tapi our lack of attack. Dimana kita kebobolannya kalau nggak salah nggak beda jauh sama Aston Villa, sama kayak Aston Villa, cuma beda dikit sama Newcastle. Cuman gimana cara yang kita golin kan? Nah sekarang kita udah punya provider di situ, ada Mbumo, ada Cunha, ada Bruno Fernandes, ada Lionel Amat. Maksudnya di situ maksudnya gue ngerasa ini nggak begitu problem dan nggak begitu perlu. Dan lo jangan sampai kita nge-invest Zirkzee, kita nge-invest Højlund, kita maksudnya bahkan kita punya Cido Obi Martin di situ. Ini 3 nama yang menurut gue perlu. Kalau emang lo perlu striker, ambil striker tua. Ya. Ambil kayak si Mitrovic. Ya. Ambil striker murah aja. Igalo gitu ya. Igalo lagi. Weghorst. Nah, maksudnya kayak begitu. Dan Sesko emang Leipzig-nya, tujuannya agentnya adalah ini berdua gue mau lihat nih siapa yang paling gede, itu doang. Dan gue ngerasa dengan Sesko ini gue nggak tahu ya pas kita ini diupload MU udah ngebid lagi atau enggak, tapi gue yakin 2000% MU nggak akan ngebid 90. Menurut gue pribadi kalau MU punya otak dikit 90 lepas. Kasih Newcastle nggak apa-apa. Sesko itu kan tapi kan bilang dia tuh kalau mau masuk ke tim dia tuh ngelihat yang pertama manajernya siapa, projectnya apa, dia bermain sama siapa. Ya. Aslinya di 3 ini MU paling bas. Projectnya, Walaupun manajer tanpa UCL ya? Iya walaupun tanpa UCL, tapi dia project kan di situ. Dimana project Newcastle sampai sekarang masih nggak jelas. Ya. Iya kan, dimana gue ngerasa oke, kalau emang lo mau maksudnya sok-sokan mau jual mahal, nggak apa-apa Sesko. Toh menurut gue paling pas dia tapi ke Newcastle, gue ngerasa. Karena itu biar dia ngembangin dirinya, Iya. ngembangin diri dulu aja di Newcastle. Pressure gak terlalu tinggi. Iya, pressure nggak terlalu tinggi. Entar setelah itu baru lu kemana gitu. Baru ntar klub lain juga pasti nge-beat kok. Sekarang kan orang-orang masih uncertainty with Sesko. Iya. Sesko cuma digambaran orang-orang kayak ini pemain bagus nih, pemain bagus Ya karena nih. aesthetic bias, lihat Benar. YouTube tendangan yang dari luar. Iya, even Anthony do the same in Yeah. the compilation. Tau gak sih? Onana look good in compilation. Emang kita kan pas eye test kita tahu nih something wrong. Jadi ya udah, let go. Dan menurut gue berlabuhnya Isak ke Newcastle Isak ke Liverpool dari Newcastle ini juga ada indikasi karena di belakang layar ternyata ownership Liverpool dan Newcastle ini punya benang merah gitu. Kita tahu Liverpool dimiliki oleh FSG, Fenway Group dengan Iya. John Henry. Iya. Dan kalau Newcastle dimiliki oleh PIF Iya. dari Saudi. Ternyata 2 perusahaan ini atau 2 instansi ini, entitas ini itu sering bekerja sama. Iya. Dan malah di 2023 ada semacam indikasi mereka mau merger atau mau bergabung dalam beberapa lini bisnis gitu. Di golf. New Liverpool. Di golf, ya? di Lu lebih golf. tahu ya? Oh, Jadi, New Liverpool. Kalau gue bacain dikit ya, sorry karena ini harus source-nya. Jadi there have been discussions since June 2023 merger antara PGA dan Liverpool tentang project golf lah, investment in golf. Nah makanya di sini pengarahnya adalah apakah ini balik lagi dari strategic transfer mereka emang udah dari lama kayak dulu ngejual beberapa pemain kayak Fabinho dan sekarang Nunes yang diincar oleh Al Hilal gitu. Apakah ini salah satu trik mereka dan ada kemungkinan juga ini mungkin koreksi juga pasti Liverpool lah, tapi gue sempat baca PIF tuh juga sempat mau invest di FSG-nya sekian persen gitu, 6% atau 5%. Nah kalau ini terjadi kan berarti apa namanya
ada sangkut paut mereka bisa melakukan bisnis ke depannya gitu. Ya, salah satu bisnis yang akan dilakukan adalah Darwin Núñez yang dilirik oleh Al Hilal. Ini dikatakan oleh banyak media gitu bahwa Liverpool sekarang sudah cukup dengan Ekitike dan nantinya Alexander Isak, dan menjual Núñez akan menjadi salah satu opsi untuk membiayai transfer tersebut gitu. Nah ini nyambung nih sama yang tadi kan, di mana PIF memiliki 4 klub di Saudi, yaitu Al Hilal, Al Ahly, An Nasr, dan satu lagi Benzema, Al Ittihad. Nah ini menjadi benang merah nih, karena juga Núñez harus dijual karena sudah sudah dicoba 3 tahun, dan selama 3 tahun juga belum mendapatkan hati rasa cinta daripada fans, karena kecuali di bola. Memang kualitas missnya dia memang sangat luar biasa ya. Dia ini bukan nggak jago, tapi ada somehow konversi kepada golnya dia bau banget gitu loh. Butuh ini start fresh. Betul. Tapi karena Núñez, Rim, Basya, dia tuh tetap profesional loh. Lo lihat dia selalu hadir setiap latihan, liburan tuh malah dia muncul, pre-season dia hadir, jadi sangat profesional pemain ini. Dan menurut lo, kalau lu jadi fans Liverpool deh, ya kan? Sentimen lo apa? 40 gol dari 143 pertandingan, dan musim lalu hanya 5 gol. Menurut lo, dengan ngelihat potensinya, dan kita tahu Núñez ini berbakat sebenarnya dari skill set yang dia punya, mendingan jual untuk membiayai Isak atau mendingan keep? Keep sih kalau gue, jujur gue keep. Pre-season ini dia bagus banget loh. Pre-season sekarang lagi bagus-bagusnya dia. Gue ngerasa dia tuh butuh challenge. Kemarin challenge dia kurang mungkin gue ngerasanya. Sekarang kan ada Ekitike, Isaac masih belum jelas ya. Itu menurut gue ini yang paling pas. Yang paling pas untuk dia. Artinya kalau keep Núñez nggak beli Isak? Isak soalnya menurut gue ada kemungkinan nggak ke transfer. Ada kemungkinan di situ. Karena itu yang harus kalau gue sih pengen ngomong dikit. Kalau Newcastle emang dapat Sesko dan Isak nggak kejual itu gimana? Wah itu bahaya banget tuh tim. Itu bahaya banget kan, makanya kan. Dan tapi gue ngerasa Núñez masih ada potensinya gede banget. Kalau gue ngeliat dia, gue tuh ngeliat model-model kayak Darwin Núñez, Nicholas Jackson. Ini bukan striker jelek gue ngerasanya sampai sekarang. Tapi memang media atau sepak bola hari ini terlalu berburu-buru atas suatu pemain gitu kan. Benar, gue ngerasa kayak gitu. Karena muda-muda banget. Núñez nih, sekarang gue ngeliat kayak ada something new with him. Apa mungkin dia karena potong rambut ya? Potong rambut, balik ke potongan di Benfica. Balik potongan Benfica. Oh, siapa tahu skillnya sama kayak Benfica lagi. Dia kan cuman gimana caranya, dia tuh posisinya pas. Posisi kakinya jadi. Posisinya pas, cuma gimana caranya gol kan. Iya. Masalahnya cuma di golnya doang kan? Iya. Di finishing. Striker sekarang kebanyakan positioningnya pada ngaco. Cuman hoki aja bisa gol. Iya. Gue ngerasa dia dengan positioning udah pas, cuma tinggal gimana dari sih, udah di bola, ayo gawang bismillah. Iya. Menurut gue agak sayang kalau lu buang dia. Iya. Kalau gue mungkin agak kebalikan Karim dari sisi tergantung harga jualnya berapa. Mungkin kalau tadi Al Hilal bisa ngebeli di 80-90 juta, ya jual aja. Terlepas beli Isak atau enggak, menurut gue kapan lagi lu bisa ngejual Núñez seharga segitu. Itu market opportunity namanya. Jadi kalau emang Al Hilal beneran ngincar dengan harga segitu, ya sikat jual, tinggal entah beli Isak atau beli siapa kayak left wing lain kalau emang nggak jadi beli Isak. Takutnya value tambah turun gitu ya. Tambah turun. Dan kalau di sisi lain ada satu striker dari tim lain dari Manchester United, Rasmus Højlund, yang malah terbalik, malah pengen mempertahankan posisinya. Dia bilang, I will stay and fight for my spot whatever happens. Padahal MU sudah berniat untuk membandrol dia 30 juta untuk siapapun yang mau membeli. Apakah ini keputusan tepat bagi Højlund untuk dia stay dan memaksakan posisinya, atau malah terbalik, atau malah ini keputusan tepat dari Højlund, misalnya dia ke liga yang lebih santai, ke Bundesliga mungkin, karena gue denger Leipzig juga ngeker dia kan, Leipzig. Jadi di liga-liga yang dia nggak terlalu tersorot, dia bisa berkembang dengan waktu tanpa pressure. Nah, menurut lo gimana, Rim? Nah, gue ngeliatnya kayak begini. Kalau untuk Rasmus Højlund, dia sama lagi problemnya adalah his confidence. Dia confidence dia hancur. Dia tuh mainnya hancur banget. Bener-bener hancurannya total. Cuman lo ngeliat 2 season lalu, ini bukan pemain di Premier League 10 gol, di Champions League 5 apa kalau nggak salah, 5 gol 2 season lalu ya. Maksudnya dia double GA juga.
Dan gue ngerasa once his confidence dapet, ini nih baru nih. Dan gue ngeliat di preseason, ini confidence mulai ada nih. Walaupun belum. Selain confidence, menurut lo tactical fit nggak sama Amorim? Tactical fit tuh masuk dia. Gyökeresnya bisa masuk loh. Gyökeres tuh. Gyökeres mirip-mirip Højlund ya, profilnya. Profilnya nggak beda jauh kan. Iya. Gue ngerasa Højlund nih pas. Cuman balik lagi, dimana kalau dia udah confidence, Højlund tipe yang weak footnya jalan loh Paul. Yang gue paling suka dari Højlund, yang paling gue cinta adalah weak foot yang dia punya tuh bagus. Pas 2 season lalu dia selalu nunjukin signature dia kan lari, potong kanan, dia shoot pakai weak foot. Pertigaan. Maaf, salah tempat tuh pojok debat ya, salah tempat. Nah, maksudnya kayak begitu. Nah, itu gue ngerasa masih bisa. Cuman balik lagi, apakah sekarang yang harus kita lihat, apakah Chidobe Martin sama Højlund sekarang di level yang sama? Iya. Kalau mereka berdua di level yang sama, ya gue mohon maaf Højlund. Cido lebih main. Ya kita lebih milih Cido pasti. Untuk umur soalnya kan, masih banyak yang bisa dikembangin. Nah sekarang kita kurang tahu nih. Kalau misalnya gue ngeliat, MU emang ada penggantinya yang lebih matang, oke. Cuma kalau penggantinya nggak lebih matang dengan umur yang nggak beda jauh, kita harus gambling lagi. Gambling Højlund, gambling Zirkzee, gambling Sesko. Nah gue nggak siap kayak begitu. Gue rasa sekarang untuk the stature of Manchester United, buy a product that already proven. Yes. Barang-barang atau pemain-pemain yang siap aja udah langsung ngebawa udah kita beli yang siap. Kalau nggak usah beli yang siap. Cuman alokasiin budget lo yang lain. Let's say yang tadinya lo mau ngeluarin 100 juta buat striker, defensive midfield, iya. Kita sekarang problem utama kita defensive midfield dan kiper. Kiper kita sampah. Semua kiper kita jelek. Baindir. Hatta Baindir gue udah bilang berkali-kali, Baindir goblok, Baindir sampah. Sekali aja lawan Arsenal tiba-tiba jago. Orang-orang ngepres Altay Buffon. Siapa yang ngomong kayak gitu? Lu kan di rumah Anda kita nonton. Itu nonton di rumah Anda. Kita balik lagi di situ kan. Sesaat. Iya, dan ternyata Højlund parah banget sih, Rim. Dia musim lalu hanya 4 gol. Dan sebagai seorang striker yang bermain lebih dari 2000 menit. Yes. Dia itu pemain lebih rendah, pemain yang output golnya itu lebih rendah daripada 76 pemain yang ada. Gue baca briefnya, lebay jujur. Oh, lebay? 76 loh. Itu kan data. 76 striker loh, lebay. Jadi di kelasnya dia di nomor 77 dalam segi output. Pak ini kita ngomongin striker banyak Pak, tau gak sih? Kalau gue ngeliatnya gini lah. Evan Ferguson. Kalau gue ngelihatnya Højlund ini ada 2 opsi. Pertama bener stay. Kenapa stay? Karena menurut gue kalau dia pindah dengan keadaan kondisi dia lagi di kondisi yang jelek, klub-klub yang mau juga klub yang di bawah harapan dia lah. Kedua, kalau emang dia emang butuh game time dan lain-lain, misalnya ini beli striker nih, dia juga tetap harus nggak mau dijual, dia mau di loan supaya apa? Naikin value-nya kayak Anthony ke Betis kan jago tuh, value-nya naik lagi. Nah Højlund kalau misalnya ternyata MU beli striker, Højlund harus loan aja dulu, ngebuktiin lagi dia bisa emang di level yang seharusnya dia bagus, baru musim depan kalau emang belum nggak dapat tempat lagi, cabut dengan tim yang emang bisa mengakomodir yang lebih bagus. Iya. Kalau dijual sekarang sih paling mau siapa? Burnley. Enggak, Leipzig mau. Ya Leipzig, gantinya Sesko. Tuker tambah dong kalau gitu. Tuker tambah sama Sesko. Kita nawarin dia tuker tambah berkali-kali loh. Oke, di sisi lain nih ada striker yang malah pengen cabut ngotot banget. Dan ngerasa dihianati sama manajemennya. Kasusnya mirip-mirip sama Højlund, di mana ada gentleman agreement bersama manajemen, jika ada suatu tim yang menawarkan angka tertentu, dia harusnya bisa dilepas. Ademola Lookman yang berseteru sama manajemen Atalanta sampai bikin surat cinta di IG. Udah pada baca belum? Udah. Intinya dia bilang kalau terima kasih ke fans selama masa dia di Atalanta adalah berkesan dan baik dan lain-lain. Tapi ini time buat gue untuk cabut. Tapi kenapa gue di treat kayak gini? Manajemen gak mau ngelepas gue gitu. Kalau dari Nah ini menjadi pertanyaan sebenarnya. 45 juta ada Ademola Lookman ditawar Inter gak mau dilepas sama Atalanta. Alasan Atalanta, dalihnya Atalanta ya gentleman agreement itu cuma buat klub non Italia, non Serie A. Jadi kalau klub Italia harus bayar lebih mahal. Maka Atalanta minta 50 untuk ke Inter. Dan makanya ini lumayan senjang ya guys ya. Lu bayangin kalau misalnya transfer Inggris sama Italia itu lumayan senjang. Kenapa? 5 juta aja bisa jadi isu.
gitu loh. Jadi sekarang isunya adalah Inter maunya 42+3, tapi Atalanta maunya 50. Pak Ole, Inggris juga MU kurang Yang Mbeumo ya? 2,5 juta loh itu. Dan nggak turun juga ya. 2 minggu kita nunggunya. Nggak ada, sama aja. Sama aja. MU menang dinyicil aja. Ada Luman gue ngeliat di season lalu sih. Gue nggak tahu season lalu bagus apa enggak. Bagus nggak Pak di season lalu, Pak? Bagus. Nah, sekarang kalau dari tactical fit ya kita bahas. Ademola Lookman di sistemnya Inter Milan dengan Cifu, walaupun kita nggak tahu masih 3-5-2 apa enggak, tapi asumsi masih sama. Tactical fitnya gimana? Ya kalau dia masih pakai sistem yang kurang lebih sama kayak Inzaghi, menurut gue dia bakal masuk karena Lookman ini kan tipikal inside forward yang mainnya tuh dia bukan touchline winger. Dia bukan touchline winger yang main melebar, tapi dia lebih ke inside forward yang masuk ke box. Yang mana menurut gue dengan gue ngeliat kemarin Cifu di CWC, walaupun belum pasti begitu juga, tapi kayaknya akan cocok aja sih dengan Lookman, apalagi udah pernah main di Serie A, goal scoring recordnya juga bagus. Jadi karena kan pasti kalau misalkan dengan sistem yang sama kan lebih dia dari wide-nya itu dari wingback kan, bukan dari winger sebenarnya. Malah jadi menurut gua akan cocok. Tapi kenapa gue curiga Cifu memang mempersiapkan taktikal yang mengakomodir pemain kayak Lookman, karena Serie A lagi. Atalanta selain ngincar Lookman tuh ngincar Nkunku. Karena Nkunku sama Lookman nih profilnya kan mirip-mirip nih. Ya. Makanya gue lihat kayaknya emang Cifu main dengan pola kayak gini gitu loh. Dan Rem tadi ngejawab pertanyaan lo, musim lalu di Serie A GA-nya 20. 15 gol 5 assist. Jadi ya masih perform lah gitu untuk pemain di Inter gitu. Ya, sekarang kita masuk ke berita menyedihkan. Seorang legend Premier League menurut gue ya, walaupun dia gak punya pialanya ya. Heung-min Son yang akhirnya meninggalkan Tottenham dengan presscon yang menyedihkan. Dia curhat dalam pressconnya dan akhirnya memainkan laga terakhir melawan tim dari Seoul ya. Main di kota kelahirannya. Dan itu menjadi game terakhir Heung-min Son, pemain dengan 173 gol di 454 games. Belum lagi 101 assist dia berikan ke Spurs. Ini kita kehilangan sosok yang ikonik gak sih? Banget. Iya. Seperti kata Madison, Son is Tottenham, Tottenham is Son. Legend. Dan menurut gua ini legend, a bigger legend than Harry Kane. Hey! Gua. Ketika dia Gila. Iyalah, kenapa? Enggak lah. Not a better player, a better legend. Difference. Mat. Bigger legend sama better player beda loh. Mat. Harry Kane, Mat. Bigger legend. Harry Kane bawa piala nggak buat Spurs? That's it. Ketika Kan itu pertanyaannya. Heung-min Son cedera nih pas. Ketika Son The di moment- Kan prosesnya dibawa. The moment Heung-min Son Spurs bisa juara, Heung-min Son ini cedera-cederaan. Ya enggak, tapi dia tetap berpartisipasi di season itu, seenggaknya jadi pemain rotasi. Dia move ke nomor 9, underage juga di season kemarin. Jadi kenapa gue bilang big legend, dan itu udah diaminin sama fans Spurs. Kalau lu buka fans Spurs di X, itu mereka banyak yang mengamini atau mengiyakan bahwa Son itu bigger legend, bukan better player Harry Kane lah of course. Tulis komen guys. Karena Gue cukup setuju sama Basya sih. ketika ditawar beberapa klub, dia milih stay, dapat ban kapten. Karena dia pindah karena bukan dia mau, tapi karena dilepas kan. Siapa? Son? Son iya, dan katanya kalau ngomongin rumor di belakangnya, karena dia sempat komen, ya kita tahu lah Spurs ownernya siapa, dia sempat komen tentang Palestina. Karena tiba-tiba banget ya, meskipun tawaran dari LAFC juga tiba-tiba ya. Jadi rumornya katanya begitu, tapi kita nggak tahu apakah emang karena dia ngeliat, oh mungkin udah saatnya gue ke Amerika dengan commercial revenue dan lain-lain. Karena kita tahu Amerika kan juga, kalau kita ngomongin sangkut pautnya, Amerika kan juga udah mulai banyak yang ngikutin perkembangan entertainmentnya Korea juga. Jadi mungkin ngelihat dari retirementnya, gaji dan lain-lainnya, mungkin dia ngerasa ini opportunity yang pas juga untuk dia pindah ke Amerika. Informasinya apa? Itu dia free transfer atau? Kayak nggak ada informasi jelasnya ya. Ya tapi menurut gue dia legend sih, Rim. Europa League Dia buat legend, gue Spurs. setuju. Cuman gue ngerasa kalau ngomongin Spurs, Harry Kane gue sampai sekarang. Icon mungkin. Icon, gue nggak bilang Harry Kane bukan legend ya, Harry Kane juga legend. Iya. Tapi Son itu stay ketika lagi Spursnya lagi turun banget, dia stay dan akhirnya dia ngebawa Spurs bisa ngangkat European Trophy, bukan trofi biasa, bukan FA Cup, bukan iya. ini. Dan European Trophy. sampai ada keinginan daripada pemain nge-push manajemen untuk bikinin patung buat Son. Dan menurut gue layak sih. Well deserved. Iya. Layak.
$26 juta ke LAFC. Jadi masih ada value-nya menghadirkan uang ke Spurs. Oke, sekarang juga dari Spurs ada additional player yang akan menjadi jangkar dari defense-nya Thomas Frank, yaitu Joao Palhinha, pemain yang lama bermain di Fulham, pindah ke Munchen, gagal ya, kita bisa bilang di Munchen gagal, akhirnya kembali berlabuh di Premier League bersama Spurs. Pertanyaannya sederhana sih dari gue, ini menurut gue total transfer yang berstatement dari Spurs kalau Thomas Frank ini fokus sama defense, gitu loh. Karena kita tahu sebenarnya Spurs punya defensive midfield yang cukup oke. Bissouma. Ada Bissouma dan Sarr gitu. Tapi kayaknya Palhinha ini benar-benar bisa jadi jangkar yang memfilter bola-bola yang mau masuk ke lini defense-nya Spurs gitu. Dan dari kalau kemarin menurut Basya, mungkin lu ntar juga bahas sedikit cara bermain Thomas Frank waktu lawan Arsenal struggling untuk tembus defense-nya Spurs. Dan lu ngeliatnya gimana nih di preseason tanpa Palhinha aja begitu, apalagi dengan Palhinha? Tapi kan kemarin gini, pas lawan Newcastle, Spurs mencoba main lebih attack dan terbukti Newcastle berapa kali dapat momen untuk masuk ke kotak penalti si Spurs. Golnya si Barnes juga hasil dari kalau nggak salah dari counter attack juga, dia masuk dari sisi kiri langsung shoot. Jadi mungkin kalau ngomongin Barnes mah ada di Harvey Spurs. Barnes, Harvey kan Newcastle. Oke. Pas Newcastle ketemu Spurs kemarin. Jadi sebenarnya kalau ngomongin Thomas Frank, dia tuh benar-benar tipikal manajer tuh yang balance antara defense and attack. Tapi sebenarnya dia tuh lebih leaning sebenarnya ke attack. Dia tuh tipikal kalau dia ngomong berapa kali di interview dia tuh sebenarnya tipikal yang front foot manager. Cuman mungkin approach-nya Thomas Frank sekarang adalah ngelihat si kemarin musim lalu Spurs ini terlalu lemah lah, weak di sisi defensifnya bersama Ainge. Akhirnya dia mencoba main dari basic dulu. Oke, gue datengin Kudus yang fisikal, gue datengin Palhinha yang bisa ngasih stabilitas di tengah. Dari situ pelan-pelan gue yakin Spurs akan main front foot juga. Tapi mungkin awalnya prosesnya dari ngebetulin balance dari belakang ke tengah, dan dia pasti bakal ngalamin counter attack Kudusnya, si Kulusevski dan lain-lain. Tapi untuk kedepannya kita akan mungkin tahun keduanya si Thomas Frank, kita akan lihat juga Spurs yang berbeda juga, yang lebih main front foot sesuai apa yang dari Thomas Frank mau. Karena di Brentford dia nggak akan mungkin bisa main begitu terus-terusan karena squad Brentford yang juga minim gitu. Tapi di Spurs kita akan lihat juga Thomas Frank yang berbeda. Tapi kalau ngomongin organize tuh tim organize parah. Dan Thomas Frank dalam perihal Palhinha juga memuji kemampuan short passingnya, short diagonal dan juga channeling ke fullback. Ini cocok ketika Spurs bermain menekan atau di laga tandang melawan tim cepat. Terus Thomas Frank menyebut bahwa Palhinha sebagai solusi untuk pertandingan melawan tim yang mengandalkan transisi cepat atau laga tandang. Itu menandakan kemungkinannya sebagai starter dalam double pivot dengan Bentancur, Sarr atau pemain lain. Mungkin Bissouma kali ya. Tapi kayaknya gue denger Bentancur mau cabut. Jadi ini mungkin opsi juga untuk rotasi antara 3 defensive midfield. Bentancur tuh dilirik sama Olympique Marseille kan. Iya. Dan untuk pemain juga nggak stand out juga. Di antara yang ketiga tadi kita sebut, Bentancur paling bawah menurut gue. Oke, terakhir nih, tidak enak nih kalau sayur tanpa garam, kalau transfer window tanpa Chelsea. Chelsea selalu mendominasi transfer window ya. Terakhir Xavi Simons dan Garnacho masih dikejar, dan itu 2 transfer yang separate guys. Jadi bukan Xavi Simons atau Garnacho, tapi Xavi Simons dan Garnacho. Untuk Simons dia udah mogok kerja, udah nggak mau latihan, udah nggak mau apa-apa, udah hapus bio Leipzig-nya. He only wants Chelsea. Sampai ngapus bio sih lebay. Ya mungkin karena dia ngerasa ada dari manajemen yang memperlambat atau menjanggal. Tapi sekarang semua pemain hampir kayak gitu loh pokoknya. Ada apa yang transfer window ini? Semua pemain berantem loh sama manajemen. Iya karena mungkin ya bentuk protes kali ya, bentuk strike. Ya, kadang emang manajemen Anzeng ini nge-value-nya berlebihan. Jadi otomatis mempersulit negosiasi. Kayak Gyökeres harusnya 10 juta. Dan juga Xavi Simons udah komen di foto announcement-nya Jorel Hato yang resmi ke Chelsea dari Ajax. Dia komen my boy. Jadi memang ini sudah menjadi apa ya? Ya sudah bisa dipastikan lah Xavi Simons kalau nggak ada kendala apa-apa, kalau nggak ada halangan akan ke Chelsea. Jorel Hato sudah resmi. Garnacho ini bahas nih. Ini yang jadi menarik nih sebenarnya. Garnacho awalnya gue menolak, tapi lama-lama gue pikir kalau emang manajemen mau, dan masih manajemen juga ada background check kan, ada due diligence gitu. Kenapa gue harus tolak gitu loh?
Dan yang paling gak enak kalau kita nolak pemain terus dia jadi pemain kita, itu tuh nanti lo nge-supportnya jadi aneh, ngerti gak? Iya, kayak Jadi gua mendingan juga, udah maksudnya positif aja gitu. Nanti kayak gue ke Madueke. Ya kayak gitu. Kayak gua ke Emi Martinez. Loh awalnya Chelsea kan begitu. Pada DM gue orang, bang bikin hashtag say no to Garnacho. Gue bilang gue gak mau kayak gitu. Maksudnya apa ya? Nanti kayak sekarang nih lu marah-marah Madueke apa lama, tapi lu harus support. Ya harus support. Gimana? Enggak, ini juga Gitu loh. orang-orang lebay juga say no to Garnacho ini kayak pemain Nggak, sejelek gitu. yang orang takutin tuh bukan on the pitch Rim, Off sama the pitch. Garnacho-nya. Iya. Dia bukan yang tipe party-party gitu, Pole. Bukan, cuma hok toxic itu ada aja gitu. Oh loh. iya, jelas mentok. Gitu. Jadi Xavi Simons, Garnacho dan Jorel Hato sudah resmi. Xavi Simons dan Garnacho akan mendekat ke Chelsea. Dan Chelsea juga salah satu tim yang sangat aktif di proses penjualan. Gokil sih, gue kaget sebenarnya. Kenan Dewsbury Hall gue kaget banget karena ini pemain nggak banyak mau, bener-bener perfect, tau gak lo? Perfect player, karakter yang tepat untuk jadi pemain pengganti, yang selalu perform, bisa main di mana aja, bisa main deep, bisa main gelandang serang, bisa main di wing, gitu loh. Dan ngebawa kita menang Conference League tuh rata-rata yang main Dewsbury Hall. Ya. Di CWC juga dia main, di final dia main di CWC. Ini harus pergi ke Everton dibanderol dengan harga 25 juta. Secara emosi gue mungkin cukup baper gitu ya. Tapi secara kalau dipikir-pikir, Chelsea itu sudah memiliki sekitar 6 gelandang yang siap dipakai. Ada Enzo, Caicedo, Lavia, Esugo, Andre Santos, dan bisa jadi ada Palmer atau Simons juga. Estevao juga. Estevao pinggir. Palmer atau Simons bisa main di tengah sebagai gelandang serang. Jadi ada 7 pemain yang akan ngisi midfield. Dan ini indikasi keras kalau ke Dewsbury Hall, kalau lu susah banget dapat tempat gitu loh. Jadi memang secara bisnis gue paham kalau 25 juta ini susah ditolak oleh Chelsea. Karena Chelsea tahun lalu beli 30 juta, lalu dengan memakai 5 juta per tahun itu jadi untung jatuhnya. Betul, PSR dari hitungan. Iya, jadi untung. Itu untung betul. Untung gitu. Karena ibaratnya kalau 30 juta dibagi 5 tahun, berarti kan setahunnya 6 juta. 6 juta. Nah, setahun 6 juta berarti 24 juta kan? Sisa value-nya. Gitu. Tapi kalau nggak salah Dewsbury Hall ini agak gede, agak panjang kontraknya. Jadi per tahunnya anggap 5 juta lah. Jadi 25 juta ini masih oke gitu. Terus lanjut lagi masih di Chelsea ada Mark Guehi yang di loan ke Sunderland, akan memperkuat Sunderland ya. Tapi kita udah bahas ya minggu lalu ini ya. Udah kan ke signing ke-7 atau ke-8 tuh Mark Guehi. Good luck untuk Mark Guehi. Terus yang menarik, ada 2 fringe player Chelsea yang ke Burnley, 2 pemain yang tidak mendapatkan tempat sama sekali di musim lalu. Di era Maresca hampir tidak bermain. Armando Broja dan Ugo Chukwu, Leslie Ugo Chukwu. Dua-duanya dibeli oleh Burnley dengan harga 20 juta per pemain. Jadi 40 juta total. Jadi 40 juta total. Ya Allah. Rhys Nelson loh, ini lebih jago Rhys Nelson nih. Masa nggak mau beli Rhys Nelson? Armando Broja nih Pak Ole. Armando Broja nih tiba-tiba 20 juta wala main wala apa. Ya udah sekarang komentarnya tentang cara Chelsea menjalankan bisnis. Karena menurut gue Chelsea one of the best. Nggak, hipnotis. Menurut gue udah main di hipnoterapi. Gue ngerasa sekarang. Kayaknya tiap mereka pas lagi ini manggil pemain manajemen duduk terus coba terus gini ya. Coba merem bentar. Nah, salah satu tim negosiasinya hipnoterapis. Iya. Siapa dulu ya Romi Rafael. Uya nih gue bilang nih. Katakan putus. Gila apaan Armando Broja 20 juta. Aku cucu 20 juta. Cukup Meka 20 juta. Cukup Meka juga dikit lagi ke Dortmund walaupun belum here we go. Nah ini apa ini maksudnya ini? Ini beli pemain banyak, jualnya banyak juga nih. Tapi kan kalau faktor seriusnya ya pasti dibahas juga dari minggu lalu ya, wage-nya sangat low. Jadi ya enggak di hitungan accounting-nya Rim. Kan mereka kalkulasi kan enggak cuman pembelian pemain, tapi akumulatif gaji per minggu dan tahunannya kan. Lo bukan enggak. Mat, Rizky Ridho gajinya kecil, Mat. Ya kayak jadi Rizky Ridho. Kenapa jadi Rizky Ridho? Ya sekarang contoh deh pemain lu siapa? Pemain lu ya kalau contoh nih, case studi kasusnya kayak MU gitu ya. MU susah jual karena gajinya kan? Iya. Enggak semuanya udah pada mau turun gaji semua. Walah kejual satu pun. Itu berarti Rashfordnya loan. Dikit loan. Maksudnya sih gede dong gajinya dong lo Rashford. Turun. Ya tapi masih gede. Ini tuh gaji puluhan Kak Rim. Puluhan Kak. Iya enggak. Gini.
gaji gede main, gaji kecil nggak main, jatuhnya kita beli kucing dalam karung. Tapi ya, fact, teman gue beneran pernah jual kucing dalam karung beneran, tau gak lo? Maksudnya gimana? Dia bilang kucing Persia nih bang, kucing Persia nih, gitu katanya dijual sama dia kan. Terus sih kucing garong biasa. Akhirnya dia ketangkep pas yang kedua, ketiga. Yang beli yang sama. Ya udah. Apakah menurut lo pembelian? Karena gini, nggak, kita balik ke topik ya. Jelas banget anjing. Kenapa jadi kucing sih? Kebiasaan bener kebiasaan. Kenapa jadi kucing? Ini kebiasaan gua kasih video kucing kayak ya. Kan beneran temen gue jual kucing dalam karung. Gak, Rim, kita kembali, Rim. Kenapa menurut lo ini kucing dalam karung? Armando Broja di 2 tahun lalu sempat main reguler sama Chelsea. Iya. Cukup oke, biasa aja sih. Kan sempat ada meme ya kan? Leslie Ugo enggak ada. Meme Nggak, apa? bukan meme jelek, meme kayak Armando Broja nih pemain jago banget, mesti ngerti sih Oh, meme-nya. Iya. Jadi kemarin di loan juga kan? Kemana? Jual ke Fulham Everton ya? Jadi habis Fulham, Everton. Terus juga kalau Leslie Ugo Cuku dia main reguler sebenarnya, cukup reguler di Southampton. Iya. Jadi bukan kucing dalam karung sebenarnya. Inilah bisnis, bro. Dimana lo punya pemain, aset, lo loan itu kan seperti pameran kan. Nih dia dapat kompilasi, dapat game time, apa yang dilakuin di Premier League, habis itu jual. Gitu. Aneh. Ya Jujur itulah. aneh. Nanti mungkin ada satu sesi kali Pak ya di minggu depan atau sebelum tutup window kita bahas kenapa kemampuan Chelsea. Boleh. Iya, bagaimana Chelsea mau ikut bisa Bay, nggak mau memiliki Bay. kemampuan transfer yang sangat tinggi itu ada apa gitu. Mungkin Iya. kisi-kisi bahasnya sempat bahas kan. Gaji kecil, kontrak panjang. Tapi jujur OP Chelsea menurut gue gila. Apa sih lu rasanya? Enggak, gue bilang berkali-kali. Apa sih rasanya abis dapat Abramovich, dapat Todd Bowley, maksudnya manajemen lo enak terus tuh. Manajemen lo nggak ada yang sampah. Ya, walaupun awal-awal sempat belum Iya. kelihatan hilalnya. Jorel Hato nih pembelian ke 49 48 lah. 49. 49. Pembelian MU 49 yang lalu. Steiger, Herrera. Kalau Arsenal Aubameyang. Kebayang nggak? Arsenal Oh, iya. Aubameyang. Iya. Gak jauh juga dong, men. Jauh dong 2008. 17. 2008. 18. Oh iya, maaf. 17 18 lah. Oke guys, itu aja untuk Transfer Weekly minggu ini dari Ruang Ganti. Mudah-mudahan kontennya cukup menarik untuk kalian. Kita mau masuk ke mulai besok nih udah banyak konten-konten yang di ruangan pojok debat, konten-konten game, konten-konten rating dan lain-lain yang seru-seru. Jadi kita pelan-pelan mundur dari Transfer Week. Minggu depan pas abis Community Shield kita udah debat di pojok debat untuk review. Udah nggak sabar gue juga. Jadi hari ini gue oleh atas dan segenap kru undur diri sama Basya dan Karim. Sebentar, Pak. Jangan lupa follow Papai JS di Instagram. Road to 10.000 without posting. Oke. Oke guys. Follow papai.js 10.000 buka tanpa posting. 10.000 buka tanpa posting. Oke guys. Ini kagak dia save juga, percuma. Hashtag Papai terkenal. Oke. Oke. Ntar pas Papai lagi kemana HP-nya gue ambil, gue bikin ke private IG-nya. Oke. Gue tungguin itu. Oke. Udah pasti. Allah gul. Oh iya, bentar lagi lagi. Oke ya, udah kondusif. Oke, kita ketemu di episode selanjutnya. Let's go. Let's go.